Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai makannya? Bagaimana makannya? Alhamdulillah enak. Makan apa hari ini? Makan nasi kuning. Nasi kuning. Rencana Bapak makan nasi kuning itu hari Jumat itu teh. Biar cocok sama agenda kita. Ternyata hari Jumat disiapin menu yang lebih wah. Wallahu a'lam. Katanya menunya seperti biasa, ada Susu. bukan keringan udah pasti apa namanya? Bukan, favorit kalian tuh Telur bulat. apa tuh? Bukan. Apa tuh daging teh? Hendang. Nasi kuningnya jadi hari ini. Kaget saya juga. Lah, ini kok mirip buat hari Jumat ya? Baik. Hari Jumat kita akan ada kegiatan Mi'raj. Tarhib Ramadan, menyambut Hari Ramadan. sekaligus kita akan mencari ilmu tentang tata cara menentukan datangnya bulan Ramadan, yaitu tentang kajian ilmu falak, bahasa kerennya ilmu astronomi, yang mempelajari tentang bintang, tentang langit, tentang pergerakan bumi, bulan, sehingga pada umumnya menjadi penentuan tanggal. Penting enggak tanggal buat kita? Nah, pentingnya untuk apa? Karena dengan tanggal itu berlaku status ibadah kita, terutama bulan Ramadan. Karena tanggal 1 Ramadan kita sudah wajib melaksanakan puasa. Tanggal 30 atau hari terakhir Sya'ban kita diharamkan untuk berpuasa. Maka 2 hari itu menjadi penentuan. Kenapa menjadi sangat penting? Ya sangat penting pisan. Kita ibadah ingin betul, ingin benar, sesuai dengan ketentuan agama. Kita ingin kita ingin paham tanggal 1 Ramadan itu menentukannya bagaimana dari sudut pandang para ulama. Ulama juga tidak semuanya, tapi ulama yang ahli di bidangnya. Dalam kajian ini maka disebutlah ilmu astronomi kalau kata umum ya. Kata di dalam kajian agama Islam sering disebut dengan ilmu falak ya. Ilmu falak. Nah, alhamdulillah nanti Bapak pun akan terlibat secara langsung dalam arti menugaskan kepada kalian untuk paham apa yang disampaikan ya. Nanti Bapak akan minta dan mewajibkan kalian pada saat pelaksanaannya bawa buku PAI, buku tulis dan pulpen untuk mencatat sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penjelasan ilmu falak. Nanti akan banyak istilah plus simulasi teknis
Kalian kan anak teknik. Nanti akan ada tutorial. Tutorial bagaimana menentukan datangnya tanggal atau bulan baru di dalam ajaran agama Islam ya. Di antaranya Bapak akan minta kalian langsung aja duduk ya, yang baru datang. Akan minta kalian menjelaskan ya. Menjelaskan istilah-istilah yang muncul di dalam apa? Di dalam penjelasan tentang ilmu falak. Ya, diantaranya apa itu Ramadan? Ramadan itu apa? Nama bulan yang di dalamnya terdapat perintah melaksanakan puasa, ibadah saum. Lalu kamu harus tahu apa itu hilal. Kamu harus tahu apa itu ru'yat. Nanti ada istilah hilal, ada ru'yat, ada hisab. Ya. Ada isbat, sidang isbat. Pernah nonton? Udah nggak apa-apa, nyalain aja nggak apa-apa. Sidang isbat. Kamu merasa perlu tahu nggak hal-hal seperti ini? Agar apa? Agar tahu. Agar paham. Agar paham. Ada isbat, ada sidang isbat, ya kan? Ada juga ikhtilaf. Ikhtilaf itu seperti perbedaan pandangan. Kamu sudah tahu kapan tanggal 1 Ramadan jatuhnya 18. Itu fatwa atau ketetapan dari mana? Belum. MUI belum. Tanggal 18 itu dari mana? Dari Muhammadiyah. Ya. Tanggal 18 itu hari apa? Hari Rabu. Berarti kalau hari Rabu mulai puasa, kita mulai taraweh kapan? Selasa malam, versi waktu kita. Malam Rabu. Nah, dalam hitungan tanggal Islam, mulai masuknya tanggal baru itu jam 6 maghrib atau jam 00? Jam 6 maghrib kalau hitungan kalender atau bulan Hijriah. Ya. Jadi jam 00 tuh kira-kira jam 6 maghrib. Hitungan tanggal baru. Gitu, ya. Kemudian bagaimana kita menyikapi beda nih? Nanti misalkan, katakanlah misal ternyata Kementerian Agama atau pemerintah yang kalian suka sebut MUI misalkan ya, menetapkan jatuhnya beda. Nah, kamu harus tahu, nggak apa-apa ada debat, tapi debat yang membangun pengetahuan, bukan debat kusir. Debat kusir itu berarti saling menyalahkan. Tapi kamu memahami dasar kenapa Muhammadiyah sudah bisa menghitung. Nah, hitung itu dalam bahasa agamanya menghisab. Ya, kalau melihat bulan, melihat moon, kalau bahasa agamanya melihat hilal, ya. Hilal itu bukan bulan yang dalam arti zat bulannya. Kalau zat bulan bahasa Qur'annya itu komar. Paham? Nah, komar, makanya ada tajwid alif lam komariah. Terlihat seperti kita melihat bulan, alif lamnya terlihat, terbaca. Sifatnya seperti komariah. Kalau syamsiah, silau. Seperti kita melihat matahari silau. Ada, tapi
nggak nampak di lisan gitu ya. Seperti dalam alif lam syamsiah, alif lamnya ada tapi tidak disebutkan, tidak terucap, langsung dimasukkan ke huruf yang bertasydid di depannya. Itu alif lam syamsiah. Kalau hilal itu yang kita lihat, yaitu pantulan cahaya matahari. Apakah bulan punya cahaya sendiri? Tidak. Bumi punya cahaya? Tidak. Bumi memang panas tapi tidak menghasilkan cahaya. Terangnya kita karena ada matahari. Yang kita lihat cahaya yang menempel di bulan, itu berarti kalau kita menyebutnya bulan lagi siang gitu kan. Bulan siang gitu kan, yang belah sini yang kita kelihatan. Di baliknya itu sama gelap kayak kita. Karena bulan kurang lebih bentuknya bulat juga kayak bumi. Seperti kita siang hari. Kenapa terang? Karena bersinggungan dengan cahaya matahari. Kalau kita lagi berotasi terbalik, malam, betul ya? Bulan juga sama berotasi. Rotasi mah pergerakan bulan atau benda angkasanya sendiri berputar dengan dirinya sendiri, gitu kan? Siga goyang dompet, gitu ya. Nah, kalau mengetiari matahari namanya apa? Revolusi. Artinya seperti kamu warming up, jogging, larekam, itu berevolusi. Mengetiari STM dan sekitarnya. Lain STM Hungkul KB. Kalau STM Hungkul men lewat gang etanya. Lewat gang mapai keluar ke Pilar Mas gitunya. Aya nu pernah motong gitu? Aya. Nah, itu kita akan dan harus paham agar tahu kenapa Muhammadiyah bisa menghitung, kenapa kita bisa melihat jam 6 sore nanti hari Selasa akan diukur. Kalau diukur sudut itu namanya apa? Sudut itu nama satuannya apa? Derajat. Kalau ruku berapa derajat? Ruku 90. Gini? Segini berapa? 90. Kalau segini? 90. Segini 90. Kalau segini 45. Kalau ruku 45 berarti kan? Iya. Ya. 360 derajat. Lain 0. Makanya suka ada istilah berbanding terbalik 360 derajat. Artinya betul-betul berbeda gitu ya. Nah, contoh. Kita hari Selasa itu akan ru'yatul hilal, melihat hilal, meneropong, mengawasi pergerakan. Lamun segma ketika matahari mulai tenggelam, sudah terlihat bulan yang baru, maka masuklah hari itu, detik itu, tanggal yang baru atau bulan yang baru. Nah, kalau bulan baru berarti udah masuk tanggal 1 Ramadan. Contoh Ramadan bulannya. Berarti dari sini ada hikmahnya. Perhitungan Hijriah, tangga bulan-bulannya bukan hitungan imajiner, lain khayalan, tapi ada bentuk fisiknya.
terlihat nyata, real. Oh iya, kenapa masuk bulan baru? Iya, ketika tenggelam si bulan baru udah muncul, sudah terlihat. Pertanyaannya, apakah langsung segede kieu hal yang mustahil? Ya. Pasti kecil terlihatnya. Nah, mungkin salah satu perbedaannya dalam melihat derajat. Berapa derajat? Dari titik lihat kita melihat di Indonesia, hukumnya berlaku di Indonesia. Maka diutuslah orang-orang untuk meneropong, melihat hilal dengan sistem ru'yatul hilal. Ditingali dari Aceh sampai Papua. Kenapa dilihatnya dari Aceh sampai Papua saja? Ya karena kita patokannya negeri kita Indonesia. Walaupun tidak terlihat di Papua, tapi orang Aceh mengaku terlihat maka berlakulah hukum di seluruh negeri tersebut. Di Papua nggak terlihat, saya mah nggak mau puasa sekarang, mau nanti hari Kamis. Nggak bisa, harus berlaku satu negara. Bisa dipahami? Nah, perbedaan itu muncul di hasil penglihatan yang muncul berapa derajat. Ya, ada yang bilang mau berapa derajat pun yang penting sudah masuk. Ada yang bilang harus 4 derajat minimal supaya bisa dikatakan bulan itu betul-betul masuk bulan baru. Karena nggak mungkin kita melihat bulan seperti di tengah malam, ya. Kalau tengah malam nggak pasti ada bulan. Tapi pertanyaannya jam 6 maghrib itu bulannya udah masuk apa belum ke wilayah kita? Sudah terlihat apa belum? Kalau terlihat berarti ini udah bulan baru. Si bulan udah muncul. Kamu lihat misalkan matahari tenggelam. Kalau yang paling jelas matahari tenggelam terlihat saat di pantai itu apa namanya? Sunset, ya. Matahari tenggelam, lalu kita lihat ke arah yang lain, ada sudut antara kita dengan bulan. Itu namanya sudut apa? Ada yang namanya sudut, kalau bahasa antariksanya sudut elongasi, ya. Sudut elongasi antara titik A dengan titik B, ya. Dilihat, muncullah derajat. Normalnya kalau bulan baru terlihat. Kalau terlihat udah satu orang saja, ini ratusan, puluhan yang melihat teropong itu. Ada yang di Papua, di Aceh, di Jakarta, bahkan Bapak juga pernah melakukan di sini di Gunung Bohong di Puncak, ya, bersama rekan-rekan ulama. Hasilnya tidak terlihat. Misalkan kalau tidak terlihat bulan baru, maka bisa dipastikan jam 6 maghrib itu masih bulan yang sebelumnya. Tanggal 29 harusnya, atau bukan harusnya, penentuannya 29, besok itu tanggal 30 atau tanggal 1. Kalau sudah masuk bulan baru berarti masuklah tanggal 1 Ramadan atau 1 di bulan baru. Maka berlaku hukum-hukum berikutnya. Hukum puasa berlaku, hukum sholat berlaku, hukum batal berlaku, ya. Hukum larangan puasa atau puasa berlaku. Jadi kenapa kita mesti tahu? Ada puasa yang harus wajib, yaitu Ramadan tanggal 1 dan seterusnya. Ada juga puasa yang dilarang, yaitu 1 hari sebelum puasa. Udah nggak boleh puasa. Misalkan puasa itu hari Rabu, hari Selasa nggak boleh puasa sunat, tidak boleh.
Untuk anandaku yang akhwat nih, yang masih punya utang, masih ada utang puasa. Puasa apa namanya? Iya, berapa hari kemarin? 5, awet pisan. Cuman 5, berarti udah di awal ya? Atau di akhir? Biasanya begitu. Ya berarti hutang 5 harus sudah terganti normalnya. Ini tinggal berapa hari lagi? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Tinggal 5 hari lagi pas. Ya. Maka kalau begitu berlaku ketentuan fikih. Di sini kita paham, oh iya, kita butuh ilmunya para ulama. Bukan hanya ulama itu saat memandikan jenazah, maimaman, ternyata untuk menentukan hukum atau tanggal juga membutuhkan kompetensi keahlian para ulama. Paham ya? Jelas? Jelas dari sini ya. Nah itu kenapa ada perbedaan-perbedaan untuk menentukan tanggal. Ya, yang membahasnya fikih. Fikih itu ilmu tentang tata cara beribadah, dalam ajaran Islam. Ya, fikihnya kalau dalam hal ini fikih apa? Fikih falak. Ya, yang tadi yang mengatur. Bisa beda nggak? Sangat mungkin. Tanggalnya sama 1 Ramadan, harinya berbeda. Hari Rabu atau hari Kamis, tanggalnya sama 1 Ramadan. Mungkin termasuk nanti di akhir juga penentuan akhir Ramadan. Bisa saja berbeda. Ya, kita harus paham. Ya, nggak apa-apa. Yang beda ya memang beda, nggak apa-apa. Yang penting perbedaan itu memiliki dasar, ada alasannya, tidak atas dasar yang tidak benar. Ya, suka-suka ya nggak kaci. Saya mah ingin yang enaknya. Misalkan puasa mulai hari Kamis ikut pemerintah, nanti lebarannya ketika pemerintah menetapkan tanggal 20 atau 21, pemerintah menetapkan tanggal 21. Saya mah lebarannya ingin tanggal 20. Teu kaci. Harus paketan. Ya, harus paket sesuai dengan ranahnya, sesuai dengan awalnya. Maka berlakulah ketentuan fikih kepada kamu, kepada kita sebagai orang Islam ya. Nanti ada penentuan, misalkan ada yang namanya imkanur ruqyat. Apa imkanur ruqyat? Kamu tanya ChatGPT juga dijawab. Paham sekedar kalau dijelaskan langsung biasanya ada paham, lebih daripada sekedar dibaca. Atau bentuk fisiknya langsung terlihat. Bentuk fisik teh kieu. Bumi, bulan pergerakannya kurang lebih statis, sama. Mungkin enggak satelit merekam pergerakan itu dari luar angkasa untuk zaman sekarang? Sangat mungkin. Mungkin enggak direkam? Mungkin. Sudah berapa puluh tahun, sudah berapa ratus tahun pergerakan itu ada. Anggaplah dari sejak satelit itu ada, ya, sudah bisa direkam. Kumaha lamun ternyata kalau nunggu 365 hari lama diputernya. Kan sekarang mah canggih, HP saja nyetel YouTube kita bisa pilih kecepatan. Itu yang konvensional. Kecepatannya paling cepat berapa? 2 ya.
2. YouTube. Ada nggak yang lebih cepat lagi? Ada. Kamu gening apa kalau pakai iPhone? Simpan pergerakan. Kalian lagi kerja, gini ya. Cepet kan? Bagaimana kalau ada yang lebih cepat lagi? Ya sangat mungkin. Kamu aja udah tahu mungkin alatnya atau aplikasi, tinggal nanya aja. Alat mempercepat video yang tadinya mungkin 365 harian bisa menjadi tinggal 30 menit bisa jadi, tergantung kecepatannya, kecanggihan aplikasinya. Nah nanti mudah-mudahan diperlihatkan hasil dari pergerakan 1 tahun itu kira-kira untuk tahun ini bulan akan. Karena pengalaman nanti akan ketahuan nih. Nanti si bulan ini pada tanggal hari Rabu atau hari Selasa akan sampai di titik berapa derajat. Logis nggak? Kebayang nggak pergerakannya? Sangat mungkin ya, sangat mungkin kebayang. Kalau sudah berpuluh-puluh kali pengalaman memutar. Ya, begitu. Atau mungkin kita mah nggak perlu 360 hari, 55 hari. Tinggali we pas tungtungna. Ya iya, itu kan pekerjaan kamu juga kalau nyetel YouTube nggak pernah tuntas ya. Kalau ada video 1 jam pasti kamu nyetel 2 menit awal set, atau dilihat apa itu yang pentingnya pindahkan ke akhir. Ya namanya video ya, begitu. Jadi hal-hal yang tidak mungkin pada masa lalu sangat mungkin di era sekarang ya. Tuh. Contoh lain, pertanyaan yang mungkin keluar diantaranya adalah apa alat-alat yang mendukung untuk ru'yatul hilal? Apa itu? Teleskop. Tele artinya? Tele apanya? Tele artinya apa?